Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang pemirsa. Ini kekerasan dalam rumah tangga, tindakan yang kebanyakan merugikan kaum perempuan. Ini belakangan ini banyak dialami oleh wanita ya. Betul sekali. Belakangan memang marak sekali terjadi kasus KDRT yang terungkap ke publik dan pemirsa berikut rangkumannya untuk Anda. Angka tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Korbannya kebanyakan perempuan. Di Bekasi, Jawa Barat, viral cuplikan video kekerasan dalam rumah tangga. Korban M ditendang dan dipukul lengannya menggunakan gelas plastik oleh oknum pegawai Ditjen Pajak berinisial F. Mirisnya, aksi kekerasan tersebut dilakukan di depan anaknya sendiri. Kasus KDRT juga viral di Surabaya, Jawa Timur. Video yang menunjukkan aksi penganiayaan dilakukan seorang suami yang merupakan seorang pendeta ke istrinya. Korban dianiaya suaminya lantaran telah menabrakkan mobilnya. Korban juga sering dianiaya oleh suami selama belasan tahun. Pelaku pernah bersumbar bahwa dirinya kebal hukum lantaran sang suami memiliki banyak uang serta banyak kenalan pejabat kepolisian. Kasus KDRT yang paling disoroti adalah kekerasan yang dialami selebgram Cut Intan Nabila yang telah menjadi korban KDRT sejak awal pernikahannya bersama sang suami Armor Toreador 2019 lalu. Hal ini sontak mendapat reaksi keras dari warganet yang geram dengan perilaku Armor. Trauma mendalam akibat tindak KDRT yang dialaminya tentu tidak mudah untuk dihilangkan. Pemirsa, kita akan membahas kasus KDRT yang marak terjadi ini. Sudah tergabung bersama kami secara virtual Ibu Ana Milana Puspitasari, Ketua IWPG Indonesia. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Mbak Sela dan Mbak Ana juga. Iya, Bu, kalau kita lihat kasus KDRT kan marak sekali terjadi ya. Banyak yang terungkap ke publik pada akhirnya, padahal sudah lama terjadi, ada belasan tahun, puluhan tahun begitu. Apa sebenarnya penyebab KDRT dalam rumah tangga ini? KDRT itu pemicunya banyak ya. Biasanya itu seperti kehilangan harga diri, lalu karena perbedaan ekonomi, bisa juga karena tidak bisanya mengontrol emosi atau artinya mudah marah gitu ya. Atau juga bisa mungkin karena adanya rasa cemburu atau dendam. Atau bisa juga itu karena adanya tradisi dalam rumah. Jadi sudah terbiasa dilakukan itu secara turun-temurun ya. Dan juga bisa juga karena mungkin si pelaku adalah pengguna alkohol atau pengguna narkoba. Nah, ini semua bisa menjadi suatu mata rantai dalam tindakan KDRT ini, di mana biasanya seseorang yang melakukan KDRT mungkin di waktu sebelumnya dia adalah korban dari KDRT itu sendiri. Oke. Bu, tapi kalau misalnya kasus yang terjadi KDRT kan semakin marak banyak sekali, tapi penyelesaian yang harusnya dilakukan tuh seperti apa? Penyelesaian yang harus dilakukan yang pertama adalah memutuskan mata rantai tadi. Jadi ketika kita tahu ada seorang korban atau pelaku, ya kan, kita harus bisa memulihkan dampak atau masalah psikisnya. Jadi kita harus bisa memulihkan. Jadi, nah disinilah pentingnya atau peranan dari sebuah pendidikan di sekolah maupun di rumah, ya kan, karena semua itu adalah landasan fondasi dari semua orang, ya. Jadi pentingnya pendidikan moral, pendidikan agama di sekolah. Kenapa sekolah? Karena kita tahu sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak kita, ya kan? Sekolah adalah rumah kedua. Jadi sekolah juga memiliki peran penting di dalam edukasi, ya. Selain tadi saya sampaikan perlu pendidikan moral, pendidikan agama, di sekolah juga harus memiliki psikolog yang bisa memulihkan anak-anak yang mungkin di dalam rumahnya dia melihat adanya perlakuan KDRT terhadap orang tuanya, ya. Nah, selain sekolah juga rumah, ya kan,
kita tahu bahwa ketika rumah itu baik atau utuh, ya kan, komunitas pasti juga akan baik. Kalau komunitasnya baik, artinya masyarakat itu baik. Nah, kalau masyarakatnya baik, otomatis negaranya juga baik. Nah, jadi sehingga bisa dikatakan peranan rumah itu sangat penting. Jadi pendidikan di dalam rumah juga sangat penting. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memutuskan mata rantai dari perilaku KDRT tersebut. Oke. Bu Ana, tidak adakah cara kemudian untuk mengetahui apakah seseorang tersebut akan memiliki sifat yang kemudian akan melakukan KDRT atau tidaknya sebelum menikah? Begitu kalau kita lihat apa? Karena banyak sekali yang terjebak baru tahu ternyata ringan tangan begitu. Ya, biasanya itu sebenarnya ada banyak tanda-tanda ya orang itu mengalami masalah kejiwaan ya. Kita bisa katakan itu kejiwaan, ya kan? Karena mungkin trauma yang dia alami, ya kan? Nah, makanya kita juga harus bisa menilai, ya kan? Ketika orang tidak respect kepada kita, tidak menunjukkan kasih atau ya rasa nyaman, rasa damai kepada kita, kita sudah harus aware seharusnya, gitu loh. Jadi biasanya pelaku itu ketika dia melakukannya, walaupun sebelum melakukan pernikahan gitu ya, dia akan berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Jadi kalau perilaku itu tidak diperbaiki, ya kan? Mindset orang itu tidak kita perbaiki, juga tidak akan bisa diselesaikan. Jadi memang kita harus bisa melihat tanda-tanda dari orang yang memiliki masalah dalam mental. Karena tindakan kekerasan itu berhubungan dengan emosi, dengan mental. Oke, jadi harus waspada begitu sejak dini kalau berpacaran mungkin ada potensi atau tanda-tanda itu ringan tangan harus dihindari dari sekarang. Tapi Bu Ana nih, kalau misalnya kita melihat saat ini dengan adanya KDRT yang begitu marak terjadi, apakah ini artinya pria tersebut ini belum siap untuk menikah, belum siap secara mental atau bagaimana? Kesiapan mental itu kan bisa dilihat dari beberapa aspek, ya kan? Nah, kembali lagi, kalau orang masih egois, kan salah satu penyebab dari orang melakukan kekerasan karena egois, karena dia mau menang, ya kan? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan ya adalah perbaiki karakternya. Makanya saya katakan tadi, pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi di dalam rumah, gitu loh. Nah, di dalam kami, IWPG ini, kami fokus kepada para perempuan, artinya kepada para ibu. Ya, jadi kalau kita melihat ada gejala-gejala yang terjadi terhadap anak kita, ya kan? Ini kita bicara dia belum dewasa ya kan, belum masa dia pacaran atau menikah, tapi dari dia kecil. Kalau kita bisa memperbaiki anak kita, ya, jadi selain si pelaku atau si korban, anak kita juga harus kita perbaiki, yaitu dengan cara apa? Memberikan lingkungan atau budaya atau pengetahuan pendidikan yang baik. Artinya butuh dukungan dari berbagai kalangan masyarakat ya, baik dari lembaga-lembaga di sekitarnya. Jadi artinya memang ini harus banyak dukungan. Jadi tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Oke, Bu Ana, apakah kemudian pelaku KDRT ini juga merupakan korban KDRT? Mungkinkah sebagai anak melihat orang tuanya begitu atau seperti apa? Jadi ada terus hubungan yang tidak terputus sehingga dia melakukan KDRT kembali kepada keluarganya sendiri? Betul, itu bisa terjadi. Jadi ketika anak melihat peristiwa KDRT antara orang tuanya, ya kan, hal yang sering terjadi adalah pertama, ya kan, anak bisa memiliki perilaku kekerasan karena dia melihat itu sudah biasa di dalam rumahnya. Itu sudah biasa, ketika mama salah papa pasti pukul, ya kan? Nah, jadi dia merasa kalau ada orang salah atau menyinggung dia atau tidak menyenangkan hati dia akan mudah melakukan kekerasan karena itu sudah terbentuk dalam mindsetnya dia, dalam karakternya dia. Oleh karena itu yang harus kita rubah adalah mindset, gitu loh. Jadi perubahan itu harus dirubah dari dirinya sendiri, gitu loh. Jadi kemungkinan besar, iya itu bisa. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu faktor bisanya terjadi kekerasan rumah tangga karena apa? Baik. Dia pernah menjadi korban atau dia pernah melihat. Oke, baik, terima kasih Bu Ana sudah bergabung bersama kami, berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga KDRT ini tidak terjadi lagi begitu dan pelaku-pelaku dihukum ya dengan hal yang setimpal di pengadilan. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, seorang gadis bernama Nia Asifa asal Kampung Kepu, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini meninggalkan rumah tanpa kabar sejak 20 Agustus 2024. Informasinya sesaat lagi.